Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal SKB Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama. 1. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian sedang melakukan evaluasi sistem irigasi di Kabupaten Indramayu. Dalam perhitungan debit air untuk daerah irigasi seluas 750 hektar dengan kebutuhan air 1,2 liter detik hektar, jika efisiensi irigasi sebesar 65%, berapakah debit air yang harus tersedia di intek? A. 1384,61 liter detik. B. 1385,62 liter detik. C. 1386,15 liter detik. D. 1387,42 liter detik. E. 1388,46 liter detik. Jawaban A. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa debit sama dengan luas X kebutuhan air efisiensi sama dengan 750 X 1,2, 0,65 sama dengan 1384,61 liter detik. 2. Analis prasarana dan sarana pertanian menemukan masalah pada jaringan irigasi tersier di mana terjadi penurunan efisiensi penyaluran air sebesar 25%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Melakukan rehabilitasi total jaringan. B. Mengajukan pembangunan jaringan baru. C. Melakukan modernisasi irigasi. D. Melakukan pemeliharaan rutin. E. Melakukan peningkatan jaringan irigasi. Jawaban E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah 23/2022, penurunan efisiensi lebih besar dari 20% memerlukan peningkatan jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan. 3. Sebuah kelompok tani mengajukan klaim asuransi usaha tani padi kepada analis prasarana dan sarana pertanian karena gagal panen akibat kekeringan. Jika luas lahan 2 hektare dengan intensitas kerusakan 75%, berapakah nilai klaim yang dapat diterima berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tentang pedoman bantuan premi AUTP? A. Rp4.500.000. B. Rp6.000.000. C. Rp9.000.000. D. Rp12.000.000. E. Rp18.000.000. Jawaban B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa nilai pertanggungan Rp6.000.000, HX 2 hektar kali 50% sama dengan Rp6.000.000, klaim dibayarkan jika kerusakan lebih besar dari 75%. 4. Analis prasarana dan sarana pertanian melakukan analisis kebutuhan pupuk bersubsidi untuk wilayah kerjanya. Dalam perhitungan alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman padi, berapa dosis maksimum urea yang diperbolehkan per hektare sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022? A. 200 kg H. B. 250 kg H. C. 300 kg H. D. 350 kg H. E. 400 kg H. Jawaban C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Permentan 10/2022, dosis maksimum pupuk urea bersubsidi untuk padi adalah 300 kg H musim tanam. 5. Analis prasarana dan sarana pertanian mengidentifikasi sistem informasi geografis untuk pemetaan lahan pertanian. Dalam analisis citra satelit menggunakan kombinasi band near red green, warna merah terang pada citra menunjukkan A. Lahan terbangun. B.
Vegetasi sehat. C. Badan air. D. Lahan kosong. E. Area berawan. Jawaban B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dalam kombinasi near red green, vegetasi sehat memantulkan NIR tinggi yang ditampilkan sebagai warna merah terang. 6. Analis prasarana dan sarana pertanian mendapat laporan serangan hama wereng batang coklat pada area persawahan. Berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu, apa tindakan yang tepat jika populasi hama masih di bawah ambang ekonomi? A. Aplikasi pestisida kimia dosis tinggi. B. Pelepasan musuh alami. C. Monitoring rutin tanpa pengendalian. D. Sanitasi lingkungan. E. Eradikasi total. Jawaban C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dalam PHT, jika populasi hama masih di bawah ambang ekonomi, cukup dilakukan monitoring rutin tanpa tindakan pengendalian. 7. Analis prasarana dan sarana pertanian melakukan evaluasi kelayakan pembentukan LKMA pada Gapoktan. Berdasarkan Permentan tentang Pemberdayaan Kelembagaan Petani, syarat minimum aset yang harus dimiliki Gapoktan untuk membentuk LKMA adalah A. 25 juta rupiah. B. 50 juta rupiah. C. 75 juta rupiah. D. 100 juta rupiah. E. 150 juta rupiah. Jawaban D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa syarat pembentukan LKMA minimum memiliki aset 100 juta rupiah yang dikelola Gapoktan. 8. Analis prasarana dan sarana pertanian menganalisis kapasitas tukar kation tanah sawah. Jika diketahui KTK tanah 25 cemol plus per kilogram, kejenuhan basa 80%, dan bulk density 1,2 gram per sentimeter kubik, berapakah jumlah kation dapat ditukar dalam lapisan olah sedalam 20 cm kek H? A. 4.800. B. 9.600. C. 14.400. D. 19.200. E. 24.000. Jawaban D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa perhitungan KTK X kebon X BDX kedalaman X 10.000 meter persegi, HX 0,001 sama dengan 25X 0.8 X 1.2 X 0.2 X 10.000 kali 0,001 sama dengan 19.200 kg H. 9. Dalam menganalisis iklim mikro untuk budidaya tanaman hortikultura, analis prasarana dan sarana pertanian menemukan data evapotranspirasi potensial 5 mm hari dengan koefisien tanaman 1,2. Jika curah hujan efektif 2 mm hari, berapa kebutuhan air irigasi neto hari? A. 3,0. B. 3,5. C. 4,0. D. 4,5. E. 5,0. Jawaban C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa kebutuhan air irigasi neto sama dengan Eto X kek efektif sama dengan 5X 1,2, 2 sama dengan 4,0 mm hari. 10. Analis prasarana dan sarana pertanian melakukan kajian usaha tani padi. Jika biaya tetap 2 juta rupiah H, biaya variabel 800 rupiah per kilogram, harga jual 4.500 rupiah per kilogram, pada tingkat produksi berapa titik impas tercapai? A. 539,54 kg. B. 540,54 kg. C. 541,54 kg. D. 542,54 kg. E. 543,54 kg. Jawaban B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa BEP unit sama dengan biaya tetap harga jual, biaya variabel per unit sama dengan 2.4.500 sampai 800 sama dengan 540,54 kg. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik
agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.